Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis film 13 Bom di Jakarta. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anwar Romar Lubis, yang kedua ada Beta Lukita Sariwijaya, yang ketiga ada saya sendiri, Elsa Putri, dan yang keempat ada Seba Mada, dan yang terakhir ada Yusnika Odiasti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai informasi film dari film yang berjudul 13 Bom di Jakarta. Jadi, film ini bergenre action, lebih tepatnya aksi mata-mata, yang berdurasi kurang lebih 2 jam 23 menit. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko dan rilis pada tahun 28 Desember 2023. Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata, yaitu kasus bom yang ada di Mall Alam Sutra, Tangerang, Banten pada tahun 2015. Baik, selanjutnya sinopsis dari film 13 Bom di Jakarta. Film ini menceritakan mengenai segerombolan teroris anonim yang melancarkan serangan terorismenya di beberapa titik pusat keramaian ibu kota. Dan segerombolan teroris ini menjadi semakin berbahaya ketika mereka mengeluarkan ancaman untuk meledakkan 13 bom yang tersebar di Jakarta. Ancaman ini membuat Badan Kontraterorisme atau IKTA bekerja ekstra keras untuk menghadapi terorisme yang diorganisir dengan sangat rapi. Di sisi lain, pihak berwajib juga harus meyakinkan masyarakat kota Jakarta agar tetap tenang. Dua konglomerat mata uang digital, yaitu Oscar yang diperankan oleh Ciko Kurniawan dan William yang diperankan oleh Ardhito Pramono, diduga kuat terlibat dalam organisasi terorisme tersebut. Dan di tengah kondisi itu, Arok yang diperankan oleh Rio Dewanto sebagai pemimpin teroris justru semakin gencar dan tak ragu untuk melancarkan aksi mencakamnya. Arok mulai meledakkan bom di setiap titik kota Jakarta dalam rentang waktu 8 jam. Arahan Arok itu membuat grup terorisme bertindak semakin canggih dengan melakukan peretasan hingga melumpuhkan sistem keamanan dari IKTA. Pihak IKTA pun menduga kuat adanya penyusup dan pengkhianat yang terlibat di dalam tim mereka. Lalu yang selanjutnya adalah alasan pemilihan film kenapa kami memilih 13 Bom di Jakarta. Yang pertama adalah relevansi dengan isu kontemporer. Film ini mengangkat permasalahan yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Penggunaan mata uang digital dalam aktivitas terorisme merupakan fenomena nyata yang perlu dipahami oleh masyarakat. Mengingat kemudahan transaksi digital yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan aktivitas ilegal. Yang kedua adalah representasi teknologi dalam sinema Indonesia. Di sini, film ini menunjukkan bagaimana sinema Indonesia mulai mengeksplorasi tema-tema teknologi modern, dan hal ini penting untuk dikaji karena menandakan evolusi perfilman di Indonesia tidak hanya terfokus pada tema tradisional, tetapi juga isu-isu global yang kompleks. Yang ketiga adalah aspek edukasi masyarakat. Di sini, melalui medium film 13 Bom di Jakarta, isu yang kompleks seperti cryptocurrency dan juga terorisme dapat disampaikan kepada masyarakat umum dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang ini menjadi kajian menarik tentang bagaimana film ini berfungsi sebagai media edukasi. Lalu yang selanjutnya adalah konteks keamanan nasional. Film ini mengangkat isu keamanan yang sangat sensitif bagi Indonesia. Jakarta sebagai pusat ibu kota dan juga pusat ekonomi menjadi setting latar tempat yang tepat untuk menggambarkan ancaman terorisme modern yang memanfaatkan teknologi. Lalu yang terakhir adalah analisis naratif thriller kontemporer. Di sini, sinematik film ini menawarkan struktur naratif thriller yang menggabungkan unsur teknologi dengan suspense dan juga memberikan ruang analisis tentang bagaimana teknologi diimplementasikan dalam storytelling. Saya Seba Mada Nalendra ingin menjelaskan tentang konsep teori film. Jadi yang pertama itu adalah realisme. Jadi realisme itu adalah bagaimana film itu menciptakan kesan dunia nyata. Nah, jadi teori realisme itu dalam film itu berusaha membuat penonton merasa bahwa apa yang mereka tonton itu sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks film ini, realisme digunakan untuk membangun ketegangan sosial, kemudian kecemasan publik. Jadi contoh dalam film ini itu adalah situasi Jakarta yang digambarkan dengan sangat familiar seperti kota, kemudian ada gedung-gedung, kemudian ada media massa, seperti itu.
Kemudian ada formalisme. Jadi formalisme itu fokus pada bentuk film seperti visual, suara, editing, kemudian pencahayaan. Nah, jadi penjelasannya dari formalisme tersebut adalah menilai bagaimana unsur-unsur teknis seperti sinematografi, warna, pencahayaan, kemudian musik yang digunakan untuk menciptakan efek emosional dan makna estetis terhadap film. Nah, contohnya seperti sinematografi dominan warna gelap itu yang menggambarkan suasana tegang kemudian mencekam. Kemudian ada lighting yang menyorot ke subjek, yang dimana subjeknya itu berada di dalam ruangan yang gelap. Itu memperkuat kesan mistis, kemudian misteri ataupun ketegangan. Kemudian ada Marxist film teori. Nah, jadi teori ini tuh apa? Jadi teori ini tuh menunjukkan konflik kelas, kekuasaan, dan juga ideologi. Teori film Marxis itu melihat film sebagai cerminan atau kritik terhadap suatu struktur sosial dan ekonomi, terutama konflik antar yang berkuasa seperti contohnya elit dan juga yang tertindas, contohnya rakyat kecil. Nah, jadi di film ini itu antagonis itu bukan hanya sekedar teroris biasa, akan tetapi memiliki alasan ideologis dan rasa kekecewaan terhadap sistem negara yang membentuk sebuah sikap balas dendam. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada namanya author theory. Teori ini biasa digunakan sebagai penanda kayak karakter atau ciri khas seorang sutradara sebagai seniman. Nah, biasanya ini tuh kayak ciri khasnya tiap sutradara tuh kan beda-beda nih. Biasanya kita bisa dapat tahu dari teori ini. Contohnya nih, kalau kita lihat karya-karya lain dari Angga Dwi Sasongko, dia itu lebih sering mengangkat tema sosial dan politik secara berani, dan biasanya tuh visualnya tuh kayak stylish gitu. Terus kalau kita ngomongin 13 Bom di Jakarta, nah ini itu kayak film yang terasa kayak lanjutan dari gaya khasnya beliau yang selalu ingin menyuarakan isu-isu besar dengan pendekatan yang lebih sinematik dan modern. Terus teori berikutnya itu yaitu Marxist film theory. Nah, kalau ini biasanya teori yang digunakan untuk lebih fokus pada isu yang kayak kesenjangan gitu. Ada isu kelas sosial, kekuasaan atau struktur sosial gitu. Biasanya dalam film ini tuh ditampilin sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang tidak adil gitu, yang kalau istilahnya sekarang tuh dia tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Atau bahkan teori ini bisa digunain juga buat sindiran kepada politikus elit yang berkuasa dengan semena-mena gitu. Nah, kalau secara makna dalam film ini tuh kayak mengajak kita untuk berpikir tentang siapa sebenarnya yang punya kuasa gitu, siapa yang tertindas, dan gimana ketidakadilan bisa melahirkan kekacauan. Film-film dari Angga Dwi Sasongko sendiri banyak menerapkan teori ini, khususnya ya di film 13 Bom di Jakarta. Seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya adalah film 13 Bom di Jakarta yang dirilis pada tahun 2023 merupakan terobosan sinema Indonesia yang mengangkat isu terorisme modern dengan teknologi digital. Dan juga film ini menandai evolusi perfilman di Indonesia dari tema tradisional ke isu kontemporer yang relevan dengan ancaman keamanan cyber dan juga mata uang kripto. Dan juga keberhasilan film ini terletak pada penggabungan thriller suspense dengan realitas modern, sekaligus berfungsi sebagai media edukasi untuk masyarakat. Film ini membuktikan kedewasaan sinema Indonesia dalam merespon isu global dengan tetap mempertahankan konteks lokal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.